Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin menanggapi ceramah yang telah disampaikan oleh Habib Lutfi hafizahullahu ta'ala wa ta'ala umroh amin ya rabbal alamin. Dalam video ini kami nyatakan dengan tegas bahwa Habib Lutfi saat itu jelas-jelas telah melakukan kesalahan. Tetapi ingat, agar tidak gagal faham, tonton sampai selesai video ini. Apabila kita mau menteladani, mempelajari hikmah daripada wudhu sampai ke telinga, yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, membasuh kedua telinga. Telinga itu pun akan mempunyai filter yang luar biasa, tidak mudah menerima hoax, menerima lain-lain yang berdampak akibat memecah belah umat atau memecah belah bangsa. Mursyid dari Dhatma Aswaja itu tidak layak dalam hal fikih saja. Kan ada ceramah beliaunya kan, telinga kita termasuk rukunnya wudhu. Mana ada mengusap telinga itu rukunnya fardunya wudhu? Gak ada. Ini mau dijadikan mursyid, bukan mata kalian. Ini belum lagi nahwu-shorob ya, belum lagi masalah istilah-istilah fikihiyah, sufiyah, ya, akidah dan lain sebagainya. Ketika Habib Lutfi menyatakan bahwasanya membasuh ataupun mengusap telinga bagian daripada rukun wudhu, akhirnya ada beberapa orang yang ingin mengkritik Habib Lutfi. Kami katakan, apa yang dinyatakan oleh Habib Lutfi ini jelas-jelas merupakan sebuah kesalahan. Kesalahan Habib Lutfi adalah beliau tidak menjelaskan kepada para pengkritiknya, beliau tidak menjelaskan, tidak menerangkan kepada orang-orang yang masih baru belajar fikih dasar bahwasanya dalam masalah mengusap telinga itu masih terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama lintas 4 mazhab. Itulah kesalahan beliau mungkin ya. Jadi beliau tidak menjelaskan kepada para pengkritiknya, tidak menerangkan kepada orang-orang awam, tidak menjelaskan kepada orang yang masih minim ilmu fikihnya bahwasanya mengusap telinga itu masih terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Oleh sebab itu perlu rasanya kami akan jelaskan dalam masalah ini. Kita faham, kita tahu bahwasanya dalam ayat suci Al-Quran yaitu surat Al-Maidah ayat ke-6 sangat jelas di sini bahwa organ tubuh yang wajib dibasuh ataupun yang wajib diusap di saat kita berwudu itu kan ada 4. Ini sudah kesepakatan para ulama. Yang pertama, kita kalau berwudu wajib membasuh wajah. Kita harus membasuh tangan serta siku, kemudian kepala serta kaki kita. Itu yang harus dibasuh atau diusap. Sepakat ini sudah. Namun persoalannya adalah batas wajah itu dari mana sampai mana? Kepala itu dari mana sampai mana? Inilah yang akan menjadi persoalan di antara para ulama. Oleh sebab itulah kami di sini akan membacakan salah satu kitab lintas 4 mazhab. Nanti kami akan bacakan semua. Pertama kami akan membacakan dalam kitab Al-Mudawwanatul Kubra karya daripada Al-Imam Malik bin Anas, seorang ulama mujtahid mutlak mustaqil, tepat pada juz pertama halaman 124 terbitan Darul Kutubil Ilmiyah. Wa qala Malikun al-udhunani minar roksi. Imam Malik bin Anas beliau menyatakan bahwa kedua telinga itu bagian daripada kepala. Ini kata Imam Malik, telinga bagian dari kepala. Sehingga dalam mazhab Imam Malik mengusap kedua telinga itu di saat berwudu hukumnya wajib. Lalu kita baca dalam kitab Al-Hawil Kabir karya Imam Al-Mawardi, ini fikih Syafi'i, tepat pada juz pertama halaman 120 terbitan Darul Kutubil Ilmiyah. Mashul udhunaini sunnatun walaysa biwajibin wa huwa qawlu jumhuril fuqaha'i. Mengusap kedua telinga itu sunnah dan tidak wajib. Ini pandangan ataupun pendapat mayoritas fuqaha, yaitu mazhab Syafi'i diantaranya. Wa qala Ishaq bin Rahwayh, ada yang membaca Ishaq bin Rahwayh. Ya silakan, sudah terserah. Mashul udhunaini wajibun li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha udhunaihi hina tawadda'a wa indahu an af'alan nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal wujubi ma lam yasir fiha dalilun. Imam Ishaq bin Rahwayh menyatakan bahwa mengusap kedua telinga itu wajib dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap kedua telinganya di saat berwudu.
menurut pandangan Ishaq bin Rahway, beliau menyatakan perbuatan Nabi di saat beliau mengusap kedua telinga saat berwudu itu menunjukkan hukum wajibnya mengusap kedua telinga. Malam yasir fiha dalilun, selama tidak ada dalil yang mengatakan itu tidak wajib. Kemudian kita baca dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ini karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ulama Syafi'iyah, tepat pada juz kedua halaman 322, terbitan Darul Kutubil Ilmiyah, far'un fi madzahibil ulama'i fil udhunaini, madhabuna annahuma laysata minal wajhi wala minar ra'si bal utwani mustaqillani yusannu mashuhuma alal infiradi wala yajibu. Ini cabang persoalan dalam mazhab para ulama tentang masalah kedua telinga. Mazhab kami atau mazhabnya Imam Asy-Syafi'i bahwasanya kedua telinga itu bukan termasuk wajah dan juga tidak termasuk kepala. Bahkan kedua telinga itu organ tubuh yang mandiri, yang mana kita dianjurkan, disunahkan mengusap kedua telinga ketika berwudu alal infiradi, menyendiri ya, wala yajibu, dan tidak wajib. Wabihi qala jama'atun minas salafi, inilah pendapat yang dinyatakan oleh sekumpulan ulama salaf. Hakauhu ani bani Umar wal Hasani wa Atha wa Abi Thaurin, mereka semua menceritakan ini daripada sahabat Ibnu Umar, Imam Al-Hasan, Atha, dan Abi Thaur. Wa qala az-Zuhriyu huma minal wajhi fayusalani ma'ahu. Tapi Imam Az-Zuhri menyatakan kedua telinga itu termasuk bagian daripada wajah, sehingga kita wajib membasuh kedua telinga. Wa qala al-aktsaruna huma minar ra'si, tapi mayoritas ulama juga menyatakan bahwasanya huma minar ra'si, kedua telinga itu bagian dari kepala. Kalau telinga termasuk bagian kepala berarti wajib diusap. Namun kalau kedua telinga masuk bagian daripada wajah berarti wajib dibasuh. Qala Ibnul Munziri rawainahu an Ibni Abbasin wa Ibni Umar wa Abi Musa wa bihi qala Atha wa Ibnul Musayyib wal Hasanu wa Umar bin Abdul Aziz wan Nakhai wa Ibnu Sirina wa Sa'id bin Jubairin wa Qatadatu wa Malikun wa Tsauri wa Abu Hanifah wa ashabuhu wa Ahmadu. Imam Ibnul Munzir berkata, hal itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Abi Musa. Begitulah yang dikatakan oleh Imam Atha, Ibnul Musayyib, Al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz, An-Nakhai, Ibnu Sirin, Sa'id bin Jubair, Imam Qatadah, Imam Malik, Imam Ats-Tsauri, dan Imam Abu Hanifah beserta ashabnya Abu Hanifah wa Ahmadu, dan begitu juga yang dinyatakan oleh Imam Ahmad. Qala Tirmidzi wa huwa qaulu aktsaril ulama'i minas sahabati. Imam At-Tirmidzi menyatakan itulah pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat, faman ba'dahum, dan ulama setelahnya. Wa bihi qala Ats-Tsauri wa Ibnul Mubaraki wa Ahmadu wa Ishaqu. Begitu juga itulah pendapat Imam Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Imam Ahmad, Imam Ishaq. Wa ikhtalafa haula'i hal ya'khudhu lahuma ma'an jadidan am yamsahuhuma bima'ir ra'si. Dan para ulama tadi berbeda pendapat, apakah ketika kita mengusap telinga itu harus menggunakan air yang baru atau cukup air daripada sisa kita mengusap kepala. Wa qala asy-Sya'bi wal Hasanu Ibnu Shalihin ma aqbala minhuma fahuwa minal wajhi. Imam Asy-Sya'bi, Imam Al-Hasan bin Shalih menyatakan sesuatu dari telinga ini yang menghadap ke bagian wajah berarti termasuk bagian wajah. Kalau telinga bagian dari wajah berarti wajib dibasuh di saat berwudu. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi tepat pada juz kedua halaman 286 terbitan Darul Kutubil Ilmiyah, Al-Mas'alatul Khamisatu fi madzahibil ulama'i fil madmadati wal istinsyaqi wa hiya arba'atun. Masalah yang kelima dalam mazhab para ulama tentang masalah hukum madmadah ataupun berkumur-kumur, wal istinsyaqi, dan menghirup air ke dalam hidung itu masih ada 4. Ahaduha annahuma sunnatani, madmadah dan istinsyaq, yaitu berkumur-kumur maupun menghirup air ke dalam hidung hukumnya sunnah.
fil wudu'i wal husli, baik dalam masalah wudu maupun dalam masalah mandi wajib. Hadza madhabuna, yang mengatakan berkumur-kumur ataupun menghirup air ke dalam hidung itu sunnah, yaitu mazhab kami, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wa hakahu Ibnul Munziri anil Hasanil Basri wa Zuhri wal Hakami wa Qatadah wa Rabi'atah wa Yahya bin Sa'idin al-Ansari wa Malikin wal Auza'i wal Laitsi wa riwayatun an Atha wa Ahmad. Wal mazhab ats-tsani annahuma wajibatani fil wudu'i wal husli. Pandangan mazhab kedua menyatakan berkumur-kumur ataupun menghirup air ke dalam hidung itu hukumnya adalah wajib baik saat berwudu maupun saat mandi, bahkan wasyartoni lisihhatihima, bahkan merupakan persyaratan dalam kesahan wudu maupun mandi. Wa huwa mazhabu Ibni Abi Laila wa Hammadin wa Ishaqah. Inilah mazhab daripada Imam Ibnu Abi Laila, Imam Hammad dan Ishaq. Wal masyhuru an Ahmad wa riwayatun an Atha wa tsalitsu wajibatani. Pendapat yang ketiga, mazhab ketiga menyatakan wajibatani fil husli dunal wudu'i. Berkumur-kumur maupun menghirup air ke dalam hidung itu wajib ketika mandi, bukan ketika wudu. Wa huwa qaulu Abi Hanifah wa ashabihi wa Sufyan ats-Tsauri. Ini pendapat daripada Imam Abu Hanifah serta ashabnya Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan ats-Tsauri. Warabi'u, pendapat atau mazhab yang keempat, al istinsyaku wajibun fil wudu'i, menghirup air di saat berwudu itu wajib. Wal husli, bahkan menghirup air ketika mandi itu wajib. Dunal madmadati, tapi kalau berkumur-kumur tidak wajib. Wa huwa mazhabu Abi Tsaurin wa Abi Ubaidin wa Dawudah wa riwayatun an Ahmadah qala Ibnul Munziri wa bihi aqulu. Ini mazhabnya Imam Abi Tsaur, Imam Abi Ubaid, Imam Daud, dan satu riwayat daripada Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan Imam Ibnu Munzir menyatakan begitu juga pendapatku, menyatakan al istinsyaku, menghirup air ke dalam hidung wajib di saat berwudu, wajib di saat mandi. Inilah pendapat-pendapat para ulama. Sehingga bagi orang yang faham dan mengerti lintas empat mazhab, benar-benar memahami ilmu fikih, bukan cuma kaleng-kaleng, maka tidak akan pernah menghina ataupun mengolok-olok Habib Lutfi. Sebab apa yang dinyatakan beliau sama sekali tidak bertentangan dengan lintas empat mazhab. Bahkan itu merupakan pendapat-pendapat imam mujtahid mutlak mustaqil. Oleh sebab itulah, ayo bagi siapapun yang masih ilmu fikihnya sangat dangkal, sangat minim, jangan sok-sokan. Justru yang menjadi masalah itu ketika ada orang yang mengatakan Nabi Adam punya ibu, nama ibunya Sayyidah An-Nisa. Itu kata orang tadi, yaitu Nur Ihya. Ini yang harus dipersoalkan, bukan pernyataan Habib Lutfi yang jelas-jelas punya dasar, punya dalil, punya argumentasi yang sangat kuat, bahkan didukung oleh imam mazhab. Bahkan ini masih masuk dalam konteks lintas empat mazhab. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.